Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkoneksikan dari PHP ke dalam database MySQL. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan teknik MySQL Improved Extension. Sebenarnya koneksi dari PHP ke MySQL itu ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan cara MySQL Connection, kemudian MySQLi Connection, kemudian yang kedua adalah PDO. Tapi yang MySQL itu sudah tidak support ya, yang extension MySQL yang support sekarang MySQLi dan PDO. Maka yang MySQL extension tidak kita bahas. Cuma ada sedikit perbedaan antara MySQL dengan MySQLi. Jadi kalau MySQLi itu ada di sini ada tambahan i ya, yang artinya adalah improved extension. Nah, di dalam MySQLi Improved Extension itu ada 2 cara, yang procedural style dan kemudian cara yang kedua yang object oriented style. Kita akan bahas terlebih dahulu yang gaya prosedural. Nah, yang untuk gaya prosedural itu rumusnya adalah MySQLi Connect. Nah, ini adalah fungsi bawaan atau built-in function dari PHP. Kemudian parameter pertama adalah hostname. Hostname ini menyatakan localhost. Kemudian username, biasanya defaultnya kalau kita instalasi itu adalah root. Kalau password, biasanya kosong. Jadi kalau kosong cuma dikasih tanda petik 2 atau petik 1. Kemudian database name, nama database yang akan kita koneksikan. Nah, pada praktek kali ini kita akan mengkoneksikan database Northwind, yaitu database yang sudah ada struktur dan isinya, jadi kita tinggal menggunakan. Nah, ini salah satu contohnya, MySQLi Connect, ini diisi localhost, kemudian ini adalah username-nya, root, password-nya, kebetulan di lokal server saya itu tidak menggunakan password, maka dikasih tanda petik 2, kemudian Northwind. Petiknya ini tidak ada spasi, karena spasi itu dihitung 1 karakter, ya. 1 spasi dihitung 1 karakter. Kemudian di sini ordai, jadi kalau misalkan ini tidak bisa koneksi, maka koneksi gagal, MySQL Connect error. Jadi ada notifikasi MySQL koneksi error. Nah, untuk menampilkan data, jadi setelah koneksi kita mencoba menampilkan data. Kebetulan database-nya, tabelnya zipper ya yang ada di dalam database Northwind. Tapi sebelumnya adalah dipastikan bahwa service Apache dan MySQL itu harus jalan terlebih dahulu ya. Kalau belum jalan maka harus diklik start dulu. Ini sampai warna hijau dua-duanya. Nah, kita coba perintah yang pertama. Nah, ini MySQL Connect. Ini dipakai untuk mengkoneksikan. Kemudian MySQLi Query. Ini dipakai untuk mengeksekusi perintah query. Perintahnya adalah untuk menampilkan data select bintang from zipper. Jadi ini adalah kode query-nya yang ada di sini. Nah, kemudian di sini menggunakan MySQL Fetch Row. MySQL Fetch Row. Kalau menggunakan MySQL Fetch Row itu nanti berdasarkan indeks. Jadi row indeks ke 0, ke 1, ke 2 ini berasal dari kolom yang ada di dalam tabel zipper. Jadi kolom pertama ini dibaca indeks ke 0, kolom kedua dibaca indeks ke 1, kolom ketiga dibaca indeks ke 2. Jadi kalau menggunakan MySQL Fetch Row seperti itu. Terus hasil tampilannya seperti ini. Lalu bagaimana misalkan seandainya terjadi gagal koneksi, misalkan ini tidak menggunakan password, kok ini di password. Maka muncul notifikasi error access denied. Tidak diperkenankan mengakses database tersebut. Jadi koneksi gagal. Nah, ini. Karena di sini menggunakan password yang salah. Jadi yang dieksekusi pada bagian org. Kemudian yang kedua menggunakan MySQLi Fetch Array. Kalau yang pertama tadi Fetch Row, sekarang MySQL Fetch Array. Nah, MySQL Fetch Array itu ada tambahan parameter. Perbedaannya dengan yang tadi adalah di sini selain result ada parameter kedua namanya MySQLi Assoc. Digunakan agar key array dapat diakses dengan nama. Jadi ini key-nya berdasarkan nama kolom yang ada di dalam database. Cipher ID, company name, font. Nah, ini.
Perhatikan perbedaan besar kecilnya penulisan. Jadi ini sangat case sensitif. Nama kolom case sensitif, jadi penulisan indeks array berdasarkan nama kolom ini harus diperhatikan besar kecilnya harus sama persis dengan yang ada di dalam tabel. Kemudian yang ketiga adalah MySQL Fat Object. Nah, kalau MySQL Fat Object itu mengaksesnya berdasarkan objek. Bagi Anda yang sudah terbiasa menggunakan pemrograman berorientasi objek, tentu akan paham bagaimana caranya mengakses sebuah objek. Jadi menggunakan slash, kurung siku tutup, atau seperti tanda panah. Shipper ID, company name, phone, yang mana ini kolom tabel, itu dianggap sebagai sebuah objek. Kemudian kita berkenalan dengan prepared statement MySQL. Prepared statement MySQL. Nah, prepared statement adalah sebuah fitur yang disediakan MySQL dan juga beberapa aplikasi database lainnya, di mana kita bisa mengirim query, perintah secara terpisah antara query inti dengan data dari query. Salah satu tujuannya adalah supaya menjadi lebih aman dan cepat jika perintah yang sama digunakan beberapa kali. Jadi misalkan ada parameter penyeleksi, misalkan select from shipper where shipper ID, jadi ada kondisional bersyarat yang mana shipper ID-nya berdasarkan 1. Ini kalau yang tanpa prepared statement bisa langsung diinputkan value-nya setelah sama dengan. Tapi kalau yang menggunakan prepared statement, dia secara tidak langsung tapi membuat sebuah kode. Nah, kode ini nanti yang akan digantikan dengan kode dengan shipper ID. Nah, ini menggunakan MySQL prepared, kemudian ini adalah link koneksinya, kemudian ini perintah query-nya, dan ini adalah parameter penandanya. Kemudian MySQL SMTP bin param, yaitu yang digunakan untuk menggantikan parameter tadi. Nah, ini SMTP-nya dari MySQL prepared. Kemudian S ini artinya adalah string. Karena ini bertipe string, kemudian ini digantikan dengan ID, yang mana ID-nya adalah 1. Kemudian dieksekusi. Kalau misalkan kodenya error, maka dia menampilkan pesan error, MySQL error. Nah, ini dipakai untuk menangkap error handling atau kesalahan kalau misalkan salah di dalam menulis query. Nah, resultnya adalah ini satu data ya. Nah, ini ID ke-1, SpeedyExpress. Kalau misalkan ini diganti 2, maka yang muncul United Text. Nah, United Text. Kemudian salah satu fiturnya yang tadi lupa belum dibahas adalah MySQL error. Nah, ini tujuannya misalkan terjadi kesalahan penulisan perintah query. Misalkan sebagai contoh ini akan saya hilangkan S-nya. Nah, di sini ada keterangan bahwa tabel Nordwin shipper tidak ada, doesn't exist, jadi tidak ada di dalam database. Karena di dalam database ini adalah namanya banyak ya, namanya jamak shippers, jadi ada S-nya. Shippers. Nah, ini manfaat MySQL error ini sangat digunakan jika terjadi kesalahan di dalam menulis script query. Kemudian cara menginputkan data dengan MySQL prepared statement. Nah, perintah yang digunakan untuk menginputkan data, insert into shippers, company name, phone, value, kemudian dua parameter ini. Jadi kenapa ini kok hanya 2 saja? Dikarenakan di dalam tabel shippers itu shipper ID-nya bertipe integer dan auto increment. Jadi kalau auto increment itu terinput secara otomatis bila mana ada penambahan data. Jadi kita tidak perlu menambahkan shipper ID secara manual. Jadi akan ditambahkan otomatis oleh MySQL. Nah, misalkan di sini cost
Nah, penambahan data berhasil. Ada nambah satu data. Caranya sama, jadi menggunakan MySQL SMTP bin param itu digantikan untuk mereplace value yang akan diinputkan. Kemudian di sini SS yang artinya bahwa ini bertipe string, ini bertipe string. Ini pos, kemudian nomor telepon bertipe string. Sebenarnya ini angka, tapi kenapa kok bertipe string? Karena nomor telepon hanya digunakan sebagai keterangan, sifatnya hanya digunakan sebagai keterangan, bukan untuk kalkulasi, maka perlu diinputkannya bertipe string saja. Jadi para karakter kurung buka dan kurung tutup itu bisa masuk ke dalam database. Nah, kemudian di sini ada MySQL SMTP eksekusi yang itu digunakan untuk mengeksekusi perintah insert into zipper, perintah query. Kemudian di sini ada MySQL SMTP affected row. Nah, ini digunakan untuk mendeteksi tambahan data yang baru saja masuk. Jadi, result dari fungsi ini berupa angka. Jadi, tambah berapa? Kalau tambah satu di situ, maka muncul penambahan satu data berhasil.